Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Suhendi dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Maria Elizabeth. Perkenalkan, saya Yohana Rina Kurniasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Rofiatun. Beliau mengajar PAI atau Pendidikan Agama Islam di sekolah saya. Berikut ini percakapan pra-observasi kami. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Rina. Ya, syukurlah Bu. Kira-kira sedang sibuk tidak ini Bu? Tidak Bu Rina. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Ya, baik Bu Novi, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam diskusi kita sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Novi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengajar kita sebagai guru ya Bu. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mencari tahu seberapa jauh persiapan yang sudah Bu Novi lakukan supaya lebih matang dan juga memberikan dampak yang lebih besar untuk siswa. Nah, ini dari percakapan kita siang hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Novi dapatkan? Jadi begini Bu Rina, saya ingin mematangkan perencanaan pembelajaran yang telah saya buat. Jadi ketika saya mengajar, saya telah siap. Oke, baik. Jadi supaya lebih siap dan lebih matang begitu ya Bu. Nah, semoga saya betul-betul bisa membantu dan semoga ketika besok saya amati di kelas, Bu Novi tetap nyaman seperti mengajar biasanya, tidak merasa terbebani ya Bu. Nah, baik Bu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, materi yang sekiranya akan Bu Novi sampaikan tentang apa Bu? Ya, kebetulan minggu depan itu materinya adalah tentang senangnya berteman Bu Rina. Senangnya berteman untuk siswa kelas 5. Senangnya berteman siswa kelas 5. Ya, betul. Baik, kalau begitu apakah bisa disebutkan tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya ada 4 Bu Rina. Yang pertama itu adalah membiasakan perilaku terpuji. Kemudian yang kedua menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Terus yang keempat menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Dan yang keempat adalah menerapkan perilaku bersaudara sesuai dengan syariat Islam. Baik. Ya, jadi yang saya tangkap ada 4 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, sejauh ini persiapan Bu Novi apa saja yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Saya juga sudah membagi kelas 5 itu menjadi 2 kelompok begitu Bu Rina. Ya, berarti sudah mempersiapkan alat dan bahan, perangkat, dan juga sudah membuat kelompok. Ya, betul. Baik. Nah, sekiranya ketika saya mengamati, apakah ada area-area tertentu yang ingin saya bantu amati, kira-kira yang menjadi fokus pengembangan Bu Novi yang seperti apa? Gini Bu Rina, jadi kelas 5 ini kebetulan itu peserta didiknya itu punya bakat dan minat yang unik-unik. Jadi mereka itu punya bakat minatnya masing-masing. Jadi saya akan kelompokkan mereka itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing Bu Rina. Oh baik, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya begitu ya Bu ya, saya tangkap. Nah, ini berarti sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, apakah betul Bu? Oh iya betul. Oh iya. Jadi Bu Novi ingin menyampaikan materi senangnya berteman dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, itu area pengembangan yang pertama. Apakah ada yang lainnya Bu? Begini, kebetulan juga kelas 5 kan ada siswa baru, kebetulan kemarin baru masuk karena pindah dari Jakarta. Nah, itu saya ingin menekankan kepada anak-anak ketika ada teman baru itu harus bagaimana biar temannya itu nyaman, dan ketika teman baru itu datang dia juga bisa merasa nyaman gitu Bu Rina. Dan kebetulan sesuai dengan materinya tentang senangnya berteman gitu. Ya, jadi supaya dengan teman itu tetap relasinya baik ya, apalagi ada yang baru datang di kelas gitu ya. Nah, ini yang saya tangkap juga sudah merupakan pembelajaran sosial emosional. Apakah tujuannya Bu Novi juga sudah mengarah ke situ? Ya, oh iya, berarti yang saya tangkap, saya konfirmasi ya Bu ya, area pengembangannya berarti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional dalam pembelajaran senangnya berteman, ya, gitu ya.
Baik, nah kalau begitu Bu Novi, strategi yang sekiranya akan Bu Novi lakukan seperti apa? Karena tadi saya sudah sampaikan, anak-anak sudah saya kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu berdasarkan bakat atau minatnya, karena banyak yang senang menggambar dan anak-anak yang suka menggambar, kebetulan juga mewarnanya juga sudah bagus, itu saya jadikan satu kelompok. Kemudian yang satunya lagi adalah kelompok yang senang bercerita. Jadi ada 2 kelompok, satu senang menggambar dan satu senang bercerita. Nah, yang menggambar ini nanti akan membuat poster, ya. Kemudian yang senang bercerita akan bermain peran, begitu Bu Rina. Oh gitu. Ya, jadi ada 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti mendapat tagihan produk yang berbeda. Ya, betul. Oh ya, ini berarti diferensiasi produk ya Bu ya. Oh ya, betul. Oh ya, apakah betul seperti itu? Betul. Ya, baik kalau begitu. Begini Bu Novi, jadi kan saya sudah menangkap strateginya Ibu, tujuan pembelajarannya Ibu, dan persiapannya Bu Novi. Nah, ini saya sampaikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk observasi yang akan kita laksanakan. Nanti bisa dibaca supaya persiapannya lebih matang. Bisa dibaca dulu Bu Novi. Nah, kemudian Bu Novi, ini karena sudah di akhir-akhir pembicaraan ini saya mau berjanji atau menagih janji dengan Bu Novi. Kira-kira Bu Novi kapan ingin melaksanakan apa yang sudah direncanakan ini? Bagaimana kalau minggu depan Bu Rina? Minggu depan kira-kira di hari Senin. Oh, di hari Senin. Baik, kalau di hari Senin saya tunggu konfirmasinya pagi hari. Kalau sudah siap nanti saya dikabari, saya menunggu di kelasnya Bu Novi. Ya, baik kalau begitu Bu Novi, apakah saya bisa minta tolong apa yang sudah Bu Novi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, jadi di sini saya sudah lebih mantap lagi ya Bu Rina. Saya merasa sudah lebih siap lagi dalam perencanaan saya untuk minggu depan dengan tema atau materi semangat pertemuan ini. Anak-anak juga sudah saya kelompokkan, dan dengan adanya Bu Rina, saya berharap Bu Rina bisa memberikan arahan kepada saya ketika saya melakukan pembelajaran seperti itu, apakah sudah tepat atau bagaimana. Baik Bu, terima kasih kalau begitu atas waktunya. Kita bertemu lagi di hari Senin. Semoga Bu Novi bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan supaya anak-anak tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan juga kompetensi mengajarnya Bu Novi menjadi lebih meningkat lagi. Begitu ya Bu. Semoga diberi kelancaran ya. Terima kasih banyak Bu Rina. Terima kasih kembali. Bu Novi, silahkan kalau mau melanjutkan aktivitas Oh ya, berikutnya. terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih, selamat siang Bu Novi. Terima kasih. Ya.